Para pemirsa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita tentang logika analisis. Data prestasi ujian bahasa Inggris suatu SMK menunjukkan bahwa prestasi tertinggi diperoleh Ahmad dengan nilai 90. Ahmad 90. Ridho, teman kelas Ahmad, memperoleh nilai lebih kecil 5 angka dari nilai Ahmad. Berarti Ridho itu nilainya 90 dikurangi 5 sama dengan 85. Dan nilai Ridho itu 1 lebih besar dari Indra. 1 lebih besar Indra, berarti nilai Indra itu 1 kurangnya dari nilai Ridho. 85 kurang 1 sama dengan 84. Dan 3 angka lebih dari nilai Bayu. Jadi nilai Bayu itu 90 dikurangi 3 sama dengan bukan 90 tapi 85. 85 dikurangi 3, 82. Jika nilai Denny lebih besar 2 angka dari nilai Indra. Denny lebih besar 2 angka dari nilai Indra. Berarti 84 ditambah 2. Itu sama dengan 86. Jika nilai Denny lebih besar 2 angka dari nilai Indra, maka siswa yang memperoleh nilai 86 ya Denny. Ini Denny yang memperoleh nilai 86. Di dalam perguruan tinggi negeri, tiap-tiap mahasiswa diwajibkan menjadwalkan 6 mata kuliah, yaitu F, G, H, I, C. Kita daftarkan dulu. F, G, H, I, C, dan K. Semesternya semester 1 dan semester 2. Kemudian
Mata kuliah G tidak boleh diambil pada semester yang sama dengan mata kuliah I. Ini disjungsi eksklusif. G atau I. Mata kuliah F hanya boleh diambil pada semester yang sama dengan mata kuliah J. Jadi kalau ambil mata kuliah F, harus juga mengambil mata kuliah J, konjungsi. Mata kuliah G hanya boleh diambil pada semester yang sama dengan mata kuliah H. G dan H. Mata kuliah J diambil jika dan hanya jika. Ini biimplikasi. J, jika, dan hanya jika K. Mata kuliah J diambil jika dan hanya jika mata kuliah K diambil. Jika pada semester kedua, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah K. Semester kedua, wajib K. Maka semester pertama tidak lagi. Dan tidak boleh mengambil mata kuliah H. H tidak boleh. Jadi, mata kuliah H-nya diambil pada semester 1. Sekarang kita lihat. Karena mata kuliah K diambil pada semester 2, maka pada semester itu mata kuliah J juga harus diambil. Jadi J tidak diambil pada semester 1. Kemudian di sini F dan J. Karena mengambil mata kuliah J, berarti mata kuliah F juga diambil. Ini. Berikut G dan H. Kalau mengambil mata kuliah G, maka mata kuliah H juga harus diambil. Kalau mengambil mata kuliah H, maka mata kuliah G juga harus diambil. Artinya, mata kuliah G itu diambil pada semester pertama. Kemudian, ini G atau I hanya boleh salah satu. Karena sudah mengambil mata kuliah G, maka pada semester 1 itu mata kuliah I tidak boleh diambil. Mata kuliah I-nya diambil pada semester kedua. Maka pernyataan yang salah. Mahasiswa tidak boleh mengambil mata kuliah G. Kita lihat pada semester 2.
mata kuliah G tidak boleh diambil. Itu betul. Jadi itu tidak boleh dipilih karena pernyataannya benar. Mahasiswa juga mengambil mata kuliah F. Lihat semester 2. Ya, ini betul. Jadi tidak boleh dipilih. Mahasiswa juga mengambil mata kuliah G. Ini yang salah. Jadi kita pilih yang itu. Pada semester 2 itu, mahasiswa tidak boleh memilih mata kuliah G. Mahasiswa juga mengambil mata kuliah J. Kita lihat mata kuliah J. Ini betul, jadi tidak boleh pilih. Mahasiswa juga mengambil mata kuliah I. Lihat, I pada semester 2. Betul. Jadi ini tidak boleh dipilih. Pernyataan yang salah adalah mahasiswa juga mengambil mata kuliah G. Gelar wicara 2016 diadakan di PTN yang terletak di beberapa kota besar Indonesia. Jadwal acara tersebut adalah sebagai berikut. Unhas harus dikunjungi setelah USU. Tetapi sebelumnya harus ke ITS terlebih dahulu. Jadi, USU, kemudian ITS, baru ke Unhas. ITB dikunjungi setelah USU. Jadi USU dulu, baru ITB, dan ITS dulu, baru ITB. UNUT adalah universitas terakhir tepat setelah Unhas. Jadi Unhas dulu, baru UNUT. Sehingga urutannya adalah dari USU, kemudian ke ITS, lalu ke ITB, setelah itu baru ke Unhas, dan terakhir di UNUT. Urutan universitas yang akan dikunjungi dari yang paling awal, ya, USU, ITS, ITB, Unhas, UNUT. Karena selama 4 hari, ayah dan ibu sedang berada di luar kota, Randy dan Randi akan makan malam ke restoran yang tidak jauh dari rumah. Restoran yang dapat dipilih oleh keduanya yaitu Resto Jepang, Rumah Makan Padang, Resto Italia, Rumah Makan Cina, dan Resto Masakan Timur Tengah. Urutan resto yang akan didatangi selama 4 hari disesuaikan dengan makanan kesukaan keduanya.
Dibandingkan dengan pizza, keduanya sangat menyukai sushi. Fuyung Hai lebih disukai daripada nasi kebuli, tetapi kurang disukai daripada pizza. Dibandingkan semua makanan, rendang adalah yang paling disukai. Maka, rumah makan yang pertama dikunjungi haruslah rumah makan Padang, bukan rumah makan Cina. Sushi itu masakan Jepang. Fuyung Hai itu masakan Cina. Pizza Italia. Kemudian nasi kebuli itu dari Indonesia tapi rasa Arab, jadi Timur Tengah. Timur Tengah. Sehingga kalau kita urutkan itu, sushi lebih disukai dari pizza. Jadi setelah mengunjungi resto Jepang, baru resto Italia. Ini Italia Jepang salah. Sini harusnya sushi Jepang dulu, baru Italia. Pilihan yang kedua salah. Fuyung Hai lebih disukai daripada nasi kebuli. FH lebih dari kebuli. Tapi kurang disukai daripada pizza. Fuyung Hai lebih disukai daripada kebuli. Tetapi Fuyung Hai itu kurang daripada pizza. Berarti pizza lebih disukai daripada Fuyung Hai. Pizza lebih dari Fuyung Hai. Jadi harus Italia dulu, baru Cina. Italia, Cina. Ini betul. Ini Cina, Italia salah. Harusnya Italia dulu, baru Cina. Kita tinggal mempunyai dua pilihan. Lalu, dibandingkan semuanya, rendang lebih disukai. Itu tadi, rumah makan Padang harus lebih dulu. Kemudian kita cari untuk nasi kebuli. Fuyung Hai lebih disukai daripada nasi kebuli.
Jadi setelah Cina baru Timur Tengah. Atau kita urutkan saja ini. Yang pertama adalah rendang, baru diikuti dengan sushi, setelah itu pizza, kemudian fuyung hai, dan yang terakhir adalah kebuli. Jadi urutan rumah makannya adalah ini Padang, Jepang, Italia, Padang, Jepang, Italia, dan Cina. Jawabannya adalah yang pertama. Yang benar adalah hari pertama di rumah makan Padang, hari kedua di resto Jepang, hari ketiga di resto Italia, dan hari keempat di rumah makan Cina. Demikianlah beberapa latihan soal logika analisis. Video ini masih dilanjutkan dengan video berikutnya, masih dengan topik yang sama, yaitu logika analisis. Terima kasih.